Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suci Ramadhani dari podcast Hobi Baca. Hari ini aku akan membahas novel berjudul Second Sister atau Putri Kedua karya Chan Ho Kei. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 2017 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 oleh Gramedia Pustaka Utama. Kalau ditanya kenapa sih aku memilih membaca buku ini? Karena pertama, jarang sekali penulis Hong Kong yang novelnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi novel ini bergenre thriller misteri dengan 632 halaman. Selain aku pengen tahu isi novel ini tentang apa, aku juga pengen tahu bagaimana sih kondisi masyarakat di Hong Kong atau bagaimana penulis Hong Kong menulis novel dengan genre thriller misteri. Alasan kedua, karena tema yang diangkat di dalam novel ini menurutku menarik. Karena novel ini menggambarkan tentang perundungan di media sosial, peretasan internet, pelecehan seksual, dan permasalahan remaja yang sangat kompleks. Jarang sekali kan ada novel yang membahas tentang peretasan internet. Oke, sebelum aku mulai mereview bukunya ini seperti apa sih, aku akan menceritakan isi ceritanya seperti apa secara ringkas. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan bukunya. Second Sister ini bercerita tentang siuman yang meloncat dari lantai 20 apartemennya dan tewas seketika. Ia melakukan tindakan bunuh diri ini di umurnya yang 15 tahun. Meskipun orang-orang melihat sendiri dan mempercayai bahwa siuman bunuh diri atas tindakan atau keinginannya sendiri. Tetapi, Ngaye atau kakaknya ini tetap percaya kalau adiknya nggak mungkin bunuh diri. Pasti ada alasan yang menyebabkan siuman ini bunuh diri. Akhirnya, Ngaye meminta N untuk membantunya menyelidiki kasus bunuh diri adiknya. Karena sebelum adiknya bunuh diri, terjadi kasus pelecehan seksual yang dialami oleh siuman di kereta. Karena kasus pelecehan seksual ini, hadir juga postingan yang menjelek-jelekan bahkan menyudutkan siuman dengan inisial Kit 727. Postingan ini membuat siuman mengalami perundungan di media sosial. Jadi, tekanan yang terus-menerus didapatkan oleh siuman mungkin yang menyebabkan dirinya bunuh diri. Ini yang membuat Ngaye berusaha keras meminta N untuk menemukan siapa sih Kit 727 ini. Supaya kalian tahu siapa pelakunya atau detail ceritanya seperti apa, kamu bisa menyimak kelanjutan ceritanya di dalam novel ini. Jadi, kita mulai aja yuk reviewnya buku Second Sister ini. Second Sister ini adalah buku ketiga yang ditulis oleh Chan Ho Kei. Karena sebelumnya ia telah menulis novel The Man Who Sold in the World pada tahun 2011. Novel ini memenangkan second prize Soji Shimada Mystery Award. Novel yang selanjutnya berjudul The Borrowed yang terbit pada tahun 2014 dan sudah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa. Banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Chan Ho Kei ini, dari mulai Taipei International Book Fair Award, S-Light Bookstore Leadership Award, dan Hong Kong Literature Season Recommendation Award. Selain sebagai penulis, Chan Ho Kei ini juga bekerja sebagai insinyur perangkat lunak, perancang game, editor manga, dan dosen. Jadi latar belakang akademik dan latar belakang pekerjaan Chan Ho Kei ini mendukung sekali pengetahuan-pengetahuan dari novel Second Sister ini. Dan Chan Ho Kei ini memang selalu menulis novel misteri dengan memberikan sudut pandang kondisi masyarakat di Hong Kong. Buku Second Sister ini adalah buku kedua yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama. Karena novel keduanya yang berjudul The Borrowed ini sudah diterbitkan lebih dulu oleh Gramedia Pustaka Utama. Di dalam novel ini, aku menemukan isu yang sangat jarang sekali dibahas dari novel lain. Seperti tentang perundungan di media sosial, pelecehan seksual, peretasan internet, isu-isu teknologi seperti startup, dan lainnya. Sebenarnya kan isu ini sedang booming dibahas oleh masyarakat luas. Dan Chan Ho Kei ini mengangkat isu ini untuk dijadikan tema besar di dalam novelnya. Dan menurutku penulis sangat detail membahas isu-isu ini di dalam novelnya. Ibaratnya tuh isu itu seperti puzzle-puzzle yang bertebaran, dan ketika kita satukan akan menjadi satu cerita yang sangat keren. Cerita ini banyak sekali plot twistnya dan
banyak sekali nilai-nilai yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Meskipun isu-isu ini tidak dibahas secara detail oleh penulis, tapi dengan isu-isu ini membuat novel semakin menarik. Chan Ho Kei memiliki latar belakang pendidikan di bidang perangkat lunak dan dosen di salah satu universitas di Hong Kong. Latar belakang ini mungkin yang sangat mendukung Chan Ho Kei menulis sangat detail dan jelas permasalahan teknologi dan peretasan internet di dalam novel Second Sister ini. Pada awal cerita, kita sebagai pembaca akan terbawa emosi dengan kehidupan keluarga Ngaye yang sangat malang. Ketika kita membaca novel ini, kita nggak menduga gitu kalau kita akan dibawa untuk menyelidiki kasus bunuh diri. Di balik kasus bunuh diri siuman ini, penulis dengan detail menceritakan keinginan bunuh diri siuman ini disebabkan oleh sebab-sebab yang sangat kompleks. Dan N pun mengungkap hingga akar-akarnya permasalahan dari siuman ini. Chan Ho Kei pun menggabungkan kondisi masyarakat Hong Kong ke dalam novel ini. Penjelasan ini bukan hanya penghias saja, tetapi benar-benar menjelaskan secara detail tempat, situasi di saat itu, karakter tokoh, kondisi masyarakat Hong Kong, dan kondisi remaja di Hong Kong. Sebagai pembaca, kita nggak hanya tahu tentang jalan ceritanya, tetapi kita banyak pengetahuan terkait teknologi, internet, dan media sosial. Dari segi alurnya, novel ini memiliki alur yang kompleks dan rumit, tapi bukan tipe novel yang berat karena plot twist-nya yang selalu ditunjukkan oleh penulis secara tiba-tiba. Ini membuat novel ini ringan sekali untuk dibaca, walaupun halamannya berjumlah 632 halaman. Alur yang dibuat oleh Chan Ho Kei ini dibuat secara rapih dan detail. Novel ini sangat ringan dan membawa kita untuk terus membaca hingga akhir halaman. Walaupun buku ini tuh tebal, tetapi menurut aku pun gak bosan untuk membacanya sampai akhir. Karena selalu ada plot twist yang disampaikan oleh penulis. Tidak hanya mengungkapkan siapa sih Kit Kit 727 ini, tetapi juga ada bagian atau babak balas dendam Ngaye dan strategi yang disiapkan oleh N dalam mengungkap siapa sih pelaku-pelaku yang menyebabkan siuman ini bunuh diri. Di dalam novel ini, pembaca pun tidak hanya menikmati keseruan novel Second Sister ini, tetapi kita juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sih internet dan teknologi, karena di saat ini internet dan teknologi juga memiliki sisi kelam yang dapat merenggut nyawa seseorang. Selain itu, di dalam novel ini kita juga akan melihat atau mendapatkan gambaran sisi masyarakat Hong Kong, pola pengasuhan, latar belakang seseorang yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Chan Ho Kei pun menulis atau membuat karakter-karakter di dalam novel ini secara rapi. Ketika kita membaca percakapan atau melihat karakter tokohnya seperti apa, kita sudah mendapatkan gambaran, oh ini orangnya tuh seperti ini. Sebagai pembaca pun bisa merasakan emosi dari setiap karakternya. Di dalam buku ini, sudut pandang yang dipakai oleh penulis adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi menceritakan tentang Ngaye juga, tentang siuman, tentang N, dan tentang beberapa tokoh lainnya. Dan Chan Ho Kei itu membuat halaman demi halaman sangat menegangkan. Aku suka dari novel ini itu adalah karakter N yang sangat pintar meretas dan membuat strategi. N ini juga jadi detektif yang paling ditakuti dan sangat mudah mencari tahu orang lain. Selain kemampuannya untuk meretas, ketika ia menyelidiki setiap orang untuk mencari tahu siapa pelakunya, N pun melihatkan sisi psikologisnya ketika berhadapan dengan orang. Jadi N itu bisa menempatkan bagaimana sih ketika dia menghadapi si A, bagaimana dia menghadapi si B, yang karakternya tuh beda. Dan N ini terkenal sebagai detektif yang bisa mengungkapkan banyak hal dengan bayaran yang sangat tinggi. Novel Second Sister ini berhasil membuat pembaca bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus siuman ini. Narasi yang disajikan pun sangat seru, sehingga para pembaca pun gak bosan untuk membacanya sampai akhir, walaupun novelnya tuh termasuk novel yang tebal. Selalu ada hal yang menegangkan dan seru yang dibahas oleh Chan Ho Kei di dalam novel Second Sister ini. Karena menurutku semua orang yang dibahas oleh Chan Ho Kei di dalam novel ini memiliki sisi yang abu-abu. Kita bisa menduga si A padahal sebenarnya si B. Lapis demi lapis para tokoh dibahas oleh penulis dengan sangat detail tetapi nggak membosankan. Chan Ho Kei membuat karakter Ngaye sebagai seorang yang nggak paham teknologi dan internet. Karena Ngaye nggak paham teknologi dan internet, ada sisi yang menjekelkan dan terlalu deskriptif ditulis oleh Chan Ho Kei. Aku juga mengapresiasi
terjemahan dari novel Second Sister ini, karena terjemahan di dalam novel Second Sister ini ada banyak kata-kata yang baru aku ketahui, dan juga terjemahannya nggak membosankan. Jadi walaupun membacanya dalam bahasa Indonesia bukan bahasa aslinya, tapi aku terbawa emosi dan memahami jalan cerita yang ingin Chan Ho-kye sampaikan di dalam novel ini. Meskipun begitu, masih ada kesalahan penulisan di dalam novel ini, tapi nggak mempengaruhi isi cerita novel ini itu seperti apa. Terima kasih sudah mendengarkan review dari novel Second Sister karya Chan Ho-kye. Semoga review novel ini bermanfaat dan sampai jumpa di buku-buku selanjutnya.